Selamat siang rekan-rekan. Untuk konten kali ini tidak berbicara tentang pungli karena untuk teman-teman ketahui, 1 bulan belakangan di kota Medan kita jarang menemukan lagi temuan pungli di jalanan. Jarang sekali saya menemukan oknum yang melakukan razia ilegal, apalagi yang terindikasi pungli. Karena di samping kadangkala saya dan Bang Jonier menindaklanjuti dari banyaknya laporan warga, memang belakangan ini kita jarang sekali menerima laporan dari warga, baik itu di kolom komentar channel YouTube ataupun yang di grup Facebook. Jarang, sehingga teman-teman mungkin tidak perlu heran kalau di channel YouTube saya sudah sangat jarang upload video, karena memang apa yang saya sampaikan di video adalah berdasarkan hasil temuan ya. Jadi saya tidak membuat konten, tapi itu adalah temuan yang ada di lapangan, seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini saya hanya berbagi pengalaman. Kebetulan kemarin saya baru perpanjang pajak sepeda motor saya, plat BM Riau, dan ada perbedaan yang sangat signifikan terkait harga dan prosesnya, karena tahun lalu untuk perpanjangan pajak STNK itu saya habis biaya sekitar 780.000. Itu untuk sepeda motor bebek 100 cc Honda Revo. Kalau tidak salah motor saya itu tahun 2007. Nah, 780.000. Nah, untuk tahun ini saya hanya kena biaya sekitar 175.000. Jadi teman-teman mungkin bisa hitung selisihnya. Tahun lalu saya kena 780, tahun ini saya hanya kena 175.000. Berarti ada selisih sekitar 605.000 ya, selisihnya 605.000. Prosesnya lebih gampang, dan kebetulan kemarin perpanjangan pajak STNK saya itu saya lakukan jam 7 malam dan dibantu dengan aplikasi Android. Mungkin teman-teman yang sudah tahu bahwa sudah ada aplikasi Samsat Online Nasional. Sebenarnya ini bukan aplikasi baru. Jika kita lihat jejak digitalnya di internet, sudah di launching sekitar 2 tahun lalu. Cuman memang di awal hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali, dan saya juga tidak sengaja menemukan informasi ini ketika saya ada rencana untuk perpanjangan pajak. Ternyata di website indonesia.go.id di situ ada informasi per tanggal, kalau tidak salah tanggal 22 Oktober 2019 itu sudah berlaku nasional, sehingga langsung saya coba aplikasi tersebut. Saya download aplikasinya, install di HP Android saya. Jam 7 malam saya berhasil memperpanjang pajak STNK motor saya, dan saya sudah print hari ini. Ini adalah elektronik ini ya, STNK-nya. Dan selama masa COVID-19 ini berlaku 3 bulan. Di informasi pada aplikasi tersebut disebutkan di sini bahwa masa tanggap darurat COVID-19 pengesahan STNK berlaku 3 bulan dan dianggap sah dan berlaku sebagai bukti pengesahan STNK sampai dengan dikirimkan TBBKB dan stiker pengesahan STNK ke alamat sesuai STNK disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Nah, jadi buat rekan-rekan yang mungkin dalam waktu dekat ini pajak kendaraan bermotornya akan berakhir, terutama yang di luar domisilinya, ya seperti saya ya, saya ada di Medan, dan kebetulan salah satu kendaraan saya itu berplat nopol BM Riau. Ini sangat terbantu sekali. Selain menghindari dari proses yang ribet dengan jarak yang jauh dan biaya ini ya, biaya kalau kita menggunakan jasa biro jasa, itu selisihnya sangat signifikan. Dan ini juga menghindari untuk antrian yang panjang, karena kebetulan 2 hari yang lalu ketika saya lewat Samsat Putri Hijau Medan sekitar pukul setengah 9 pagi, itu antrian di depan Samsat Putri Hijau membludak seperti antrian sembako. Setengah 9 ketika saya melintas,
itu pagar belum dibuka, jadi banyak masyarakat yang antri untuk melakukan perpanjangan STNK. Seharusnya jika aplikasi Samsat Online Nasional ini sudah disosialisasikan dengan baik, maka tidak perlu lagi ada antrian-antrian seperti itu di Samsat ataupun Samsat keliling ya. Karena semua masyarakat sudah bisa melakukan perpanjangan STNK-nya hanya dengan modal HP dan jaringan internet. Nah, untuk prosesnya saya akan jelaskan. Nanti saya akan tampilkan juga proses di layar handphone saya ya. Pertama, teman-teman harus install aplikasi namanya Samolnas. Jadi coba dicari aja di App Store atau Google Play Store, Samsat Online Nasional. Nah, setelah terinstall, langsung dibuka aplikasinya. Nanti di halaman awal akan muncul informasi tadi terkait masa tanggap darurat di pengesahan STNK berlaku selama 3 bulan. Setelah itu teman-teman bisa tekan OK. Lalu ada klik di menu pendaftaran. Klik di menu pendaftaran, di situ ada banyak ya, ada banyak menu di halaman-halaman awal. Jadi untuk pendaftaran pajak, teman-teman bisa tekan menu pendaftaran. Nah, lalu di situ ada keterangan. Perhatian, TBPKB atau SKPD dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Kedua, kendaraan harus atas nama sendiri. Jika tidak, maka akan diminta balik nama terlebih dahulu. Lalu berikutnya, jika setuju berarti Anda menyetujui semua ketentuan yang berlaku. Di bagian bawah ada 2 pilihan tombol, tidak setuju di kiri dan setuju di kanan. Teman-teman langsung tekan setuju. Karena kalau tidak setuju maka prosesnya tidak akan lanjut ya. Nah, asumsinya kita tekan setuju nih. Lalu layar yang akan muncul berikutnya yaitu menu pendaftaran. Di situ di bagian atas, teman-teman saya akan tunjukkan di layar. Pada bagian atas kolom itu diisi dengan novol. Contoh untuk punya saya BM, lalu 4 digit, baru nomor seri. Lalu di kolom kedua yang harus kita isi adalah NIK dalam kurung nomor KTP. Jadi silahkan diisi nomor KTP kita di sini dan harap diperhatikan bahwa nomor KTP yang kita isikan di sini adalah yang sesuai dengan STNK kita. Lalu untuk berikutnya nomor rangka 5 digit terakhir saja. Jadi tinggal dimasukkan pada kolom ini adalah 5 digit terakhir dari nomor rangka yang ada tertera di STNK. Di STNK itu nanti kita bisa lihat. Isikan 5 digit tersebut. Lalu untuk berikutnya yang harus kita isi adalah nomor ponsel. Silahkan diisi nomor ponsel yang masih berlaku. Lalu email. Isi juga email. Untuk yang tanda bintang ini wajib diisi ya. Jadi kalau bukan tanda bintang maka itu tidak wajib diisi. Dan kelima kolom ini semuanya bertanda bintang. Artinya wajib kita isi. Nah, setelah diisi, maka tekan tombol kanan bawah yaitu lanjutkan. Nah, lanjutkan lalu nanti teman-teman akan mendapatkan kode bayar dan total biaya yang harus dibayarkan. Contoh untuk pajak sepeda motor saya di sini tertera biayanya adalah Rp175.240 dan saya selanjutnya membayar melalui Mandiri Online. Nah, itu dia ya. Jadi seharusnya dengan aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi untuk antri berdesak-desakan di Samsat ataupun di mobil Samsat keliling karena semuanya sudah bisa dilakukan secara online dan bisa kapan saja ya. Dan terbebas dari biaya pengurusan atau biaya jasa pengurusan dari biro jasa. Cuman kalau yang saya perhatikan, kalau kita melihat di Samsat masih banyak antrian, artinya saya beranggapan bahwa sosialisasi terhadap aplikasi Samsat Online Nasional masih kurang. Kalau saya perhatikan dari video-video yang sudah
video-video di channel YouTube yang ada di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube dengan kata kunci Samsat Online atau Samsat Online Nasional. Sudah banyak sebenarnya yang menyampaikan informasi ini dalam bentuk video, tapi kalau kita perhatikan dari viewernya itu masih sedikit. Jadi perlu banyak disebarluaskan sehingga banyak masyarakat yang tahu dan informasi ini menyebar secara luas, sehingga terutama dalam kondisi saat ini, sehingga jika masyarakat tahu tidak perlu lagi untuk antri, cukup dilakukan dari rumah ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika bermanfaat tolong dibantu sebarluaskan sehingga bisa membantu masyarakat lainnya yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan perpanjangan pajak STNK. Dan saya berharap aplikasi semacam Samsat Online Nasional ini juga bisa diberlakukan untuk SIM ya, untuk perpanjangan SIM. Mudah-mudahan pemerintah juga untuk sudah berpikir ke arah sana untuk membuat aplikasi perpanjangan SIM secara online. Mudah-mudahan ke depan itu bisa, sehingga masyarakat tentu akan sangat terbantu. Itu saja video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau perpanjang C, udah ada online. Iya. Tadi CC yang sebelumnya juga udah saya kasih tahu. Install aja. Udah berlaku online. Saya barusan urus juga yang punya Bisa. saya yang diri. Ya bisa. Install di App Store. Nama aplikasinya ini, Samsat Online Nasional. Pembayarannya gimana? Nah ini saya tunjukin ya. Itu download nanti. Tadi ada aku foto. Oh iya. Nanti kok CC lupa lagi nih. Ntar saya buka dulu aplikasinya. Yang kayak mana ya? Ini Samsat Online Nasional. Caranya, ini saya jelasin dikit ya. Nggak perlu ngantri, nggak perlu kena biaya calo segala macam. Nah ini, pertama nanti pada saat kita buka, itu mengasih keterangan masa tanggap darurat COVID-19. Di pengesahan nanti dikirim dalam bentuk file dulu dan berlaku 3 bulan C. Sampai nanti yang asli dikirim ke alamat sesuai NIK. Nah nanti tinggal diisi aja nih platnya. Punya saya kebetulan punya Riau, jadi saya nggak perlu ke Riau lagi. BM sekian. Ini NIK KTP-nya sesuai yang di SNK. Jangan beda, nanti nggak mau dia. Terus nomor rangka. Nomor rangka itu 5 digit terakhir. Nomor rangka ada C di SNK. Coba saya tunjukin. Ih, orang sekarang gampang saya. Iya. Nah, nomor rangka itu ada di bawah sini. Nih, 5 digit terakhir berarti 13773. Oke. Nah, baru kontak nomor ponsel, nomor HP, baru alamat email. Nah, ini yang saya isi. Dah dapat. Saya cuma biaya ini kereta ya C, 175.240. Tahun lalu saya pakai biro jasa kena 780. Oh iya. Karena saya di sini itunya di. Berarti nanti dia kirim jadi ininya. Nanti dikirim ke email sih dalam bentuk file dulu. Berlaku 3 bulan, itu aja di print dulu. Oh, print tuh ya. Udah. Tapi kata orang kalau misalnya mati pun nggak kena denda ya? Untuk Ya, karena ada dispensasi kan karena masa COVID-19. Memang gitu ya? Ya, Tapi kalau bisa gini, saya tadi malam jam 7 Berarti sebelumnya. ini kirimnya pembayaran pakai TT. Nah, setelah ini dapat biayanya, saya kirim pakai Mandiri, buka Mandiri, ada menu pembayaran pembelian, nanti ada Samsat Online Nasional, langsung Kalau muncul. Mandiri, Ada banyak. bisa ya nggak? Bentar, saya tunjukin harus. Bentar Soalnya aja. kalau Mandiri. Banyak. Dia karena udah disiapkan secara nasional. Oke. Ini saya buka dulu nih, biar kita lihat. Nah, pembayaran info pajak, ini infonya pengaduan. Ini panduan C. Panduan pembayaran. Nah, ada di sini. Nah, ada BRI, Mandiri, Bukopin, BCA, CC pakai apa? BCA. BNI, Bukalapak juga ada nih. Bank Jatim, CMB sama Bank Sultra. Aman. Oh, gitu ya. Nggak perlu kena biaya-biaya yang Jadi macam-macam terus itu. ini ngapain antri lagi? Nggak perlu lagi. Enggak. Oh, kalau saya lagi mantau. Iya itu. Oke, C, ya. Oke, gimana Udah sih, gampang, C. Oke, Ya. makasih ya. Hati-hati. Mau ngurus ini juga pajak. Ya? Iya. Sekarang udah bisa online. Jadi nggak perlu lagi antri ke Samsat segala macam. Tadi malam saya juga baru urus. Kereta saya itu PM Riau. Tapi tadi malam saya urus online aja. Jadi nanti install di aplikasi. Ini baru di launching nih. Aplikasinya ini. Cari aja di download dulu aplikasinya. Samsat Online Nasional.
Nah, nanti pendaftaran dulu. Nah, ini saya tunjukin hasilnya. Tadi malam saya sudah perpanjang SNK pajak juga. Kereta saya di Pekanbaru. Nah, ini. Nah, nanti tampilan pertama seperti ini. Jadi nanti selama masa COVID ini, dia akan kasih dulu dalam bentuk elektronik, berlaku selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan nanti akan dikirim ke alamat sesuai yang di SNK. Nah, masuk berikutnya ada penjelasan seperti ini. Lalu di sini kita isi plat nomornya. Yang mana dulu siapa nih? Ini. Iya. Nah, nanti diisi aja nih BK 6524 ABM. NIK-nya sesuai KTP yang ada di SNK. Jangan beda, karena nanti dia nolak kayaknya. Kebetulan saya langsung isi yang sesuai. Lalu nomor rangka. Nah, nomor rangka sini saya jelasin. Nomor rangka coba dibuka. Di situ ada 5 digit terakhirnya aja. Ini 5 digit terakhir. Jadi isikan 84265. Ya kan? Baru kotak ponsel. Isi aja nomor HP kita. Email. Nah, email ini nanti kemungkinan yang elektronik itu, SNK elektroniknya dikirim ke email. Terus itu ini diisi seperti yang saya isi ini. Baru nanti muncul nih biayanya. BM punya saya nih ya, BM sekian, tinggal sekian, Riau. Cuman kena biaya pokok 135 tambah asuransi tambah biaya admin cuma 5.000. Bebas calo. Nah, iya sama-sama ini Samsat online nasional, hafal ya? Oh, iya, boleh. Samsat online nasional. Nggak perlu lagi ngantri-ngantri pakai calo segala macam. Masih bang. Iya, hati-hati. Iya Bu. Oke, udah siap-siap.